Apa kabarnya hari ini? Cuma satu orang yang dahsyat luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap dengan firman Tuhan? Amin. Sama-sama kita buka dari kebenaran firman Tuhan. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat berapa? Ada yang bisa tebak? 13. Ayat 13 sampai 18. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar kembali di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-18. Tentunya nats ini sudah sering kali kita dengar. Nah, kita akan membaca lagi. Hari ini saya baca ayat 13. Bapak Ibu Saudara, masih muda kan? Teman-teman semua baca ayat 14, nanti di ayat yang ke-18 kita mau baca sama-sama. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kedatangan Tuhan. Saya baca ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama? Perkataan ini. Amin. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan yang barusan kita sudah baca, saya kasih tema untuk kita semua, kedatangan Kristus kedua kali. Nah, ini sudah saya bawakan kemarin di seminar, jadi tentang pengertiannya sudah pasti udah banyak yang tahu ya. Kalau secara khusus di nats ini, Rasul Paulus menuliskan tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan di dalam nats ini berbicara tentang parousian. Kalau kemarin kan ada Erkomai, ada Epifania, tapi secara khusus di nats ini berbicara tentang parousia, yang artinya adalah kedatangan Tuhan, the coming of Christ. Nah, jadi pada malam hari ini kembali saya membawakan kebenaran firman Tuhan ini tidak putus-putusnya karena sangat penting sekali lagi. Apalagi kita yang masih muda-muda. Biasanya orang muda itu gampang sekali untuk menyanyiakan hidupnya. Selain kita dari tempat ini, mungkin dulu masa lalu kita sebelum kita kesini, kita seperti itu, orang-orang yang menyanyiakan masa muda kita. Tetapi baiknya Tuhan, Dia panggil kita semua ke tempat ini agar supaya kita dibentuk, supaya terarah hidup kita. Kalau di luar sana, saya mau tanya, apakah hidup kita punya tujuan, punya arah? Tidak ada. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan kita semua punya tujuan. Amin. Dan tujuan utama kita adalah ketika Kristus datang, Dia mengangkat kita semua. Jadi saya mau bagikan di ayat ini secara khusus tujuan kedatangan Kristus kedua kali di dalam nats 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Itu yang saya akan bahas. Sebenarnya banyak tujuannya, tapi saya mau bagikan bagi kita cuma dua. Tujuannya yang pertama yaitu untuk membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus. Saya baca lagi di ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tujuan kedatangan Tuhan kedua kali kepada kita semua adalah untuk membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Kristus. Saya bersaksi tentang ayat ini untuk khususnya mama saya ya. Saya sangat menyesal karena waktu mama saya meninggal, dia belum menerima Injil. Itu yang saya sesali, karena kenapa? Ketika Kristus datang kedua kali, mama saya tidak akan diubahkan tubuhnya karena dia tidak percaya kepada Kristus. Nats ini hanya berbicara dengan orang-orang yang mati, hidupnya sudah percaya kepada Kristus. Nah, saya tidak tahu, mungkin teman-teman
entah keluarganya, saudaranya, atau siapanya yang sudah meninggal belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tempatnya di mana? Tetapi yang saya mau bahas pada malam hari ini, kita, anak-anak muda yang ada di tempat ini, beritakanlah firman untuk orang tua kita. Itu penting. Supaya ketika nanti mereka meninggal, pas ketika Yesus datang, bisa diangkat bersama-sama dengan kita. Dan tujuan yang kedua yang saya mau bagikan, di ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tujuan yang kedua Kristus datang dalam nats ini adalah untuk mengangkat kita orang-orang yang percaya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita semua pasti akan diangkat. Ada yang mengerti? Ada yang mengerti kata diangkat? Ada yang mengerti, pasti ada yang tidak. Mungkin aja ada yang bingung. Apa sih berbicara apa sih ini, nggak ngerti saya dari awal. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau jelaskan, saya mau review kembali dari awal bahwa Kristus sudah menggenapi ketika dia lahir ke dunia, perbuatan di Alkitab, ketika dia lahir, ketika dia mati, ketika dia disalibkan, ketika dia naik ke sorga. Tinggal yang belum digenapi adalah ketika dia datang kedua kali. Dan kita percaya bahwa dia pasti datang kedua kalinya. Nah, tujuannya datang kedua kali banyak sekali. Tetapi malam ini kita cuma pelajari dua hal. Yang pertama tadi adalah untuk membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus. Dan yang kedua, untuk mengangkat kita, orang-orang yang percaya, yang masih hidup. Artinya bahwa ketika kita masih hidup, terus Kristus datang, pada saat itulah kita yang masih hidup ini yang akan diangkat. Dan orang-orang yang mati tadi itu akan diubahkan tubuhnya. Diubahkan menjadi seperti apa? Kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Saya minta satu orang untuk baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-20. 33. Filipi pasal 3 20 sampai 21. Sudah dapat? Silakan satu orang baca. Demikianlah firman Tuhan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Filipi pasal 3 ya. Filipi 3 ayat 20-21. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada kita. Nah, jadi kenapa tubuh ini, kenapa tubuh kita ini harus dibangkitkan? Karena tubuh kita adalah tubuh dosa. Jadi harus dibangkitkan untuk diubahkan. Diubahkan menjadi apa tadi di Filipi? Serupa dengan tubuhnya Kristus. Tubuh apa itu? Tubuh kemuliaan. Jadi ketika kita diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, di situ tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada adalah sukacita selama-lamanya. Ketika kita sudah diubahkan tubuhnya dari tubuh yang hina ini, tubuh daging ini, diubahkan menjadi serupa dengan tubuh Kristus pada saat kedatangannya kedua kali. Jadi berbahagialah kita yang tetap setia sampai kedatangannya, karena apa? Kita akan diubahkan. Tapi kalau yang tidak setia, nah di neraka sana-mana. Jadi malam hari ini teman-teman, ada beberapa cara yang saya mau bagikan untuk atau sikap kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kira-kira ada 4 di sini. Itu baru tujuan tadi 2. Jadi mengerti ya, tujuan kedatangan Tuhan yang pertama tadi untuk membangkitkan, dan yang kedua untuk mengangkat kita. Mengangkat kita bukan berarti kita sedang apa ya? Maksudnya kita sedang tidur terus diangkat kasih pindah ke tempat lain, bukan seperti itu. Tapi diangkat yang dimaksudkan di sini adalah terjadi secara kasat mata. Pernah lihat film Tuhan Yesus? Pernah saksikan? Kira-kira seperti itulah gambarannya. Bahkan orang di sebelah kita pun tidak sadar kalau kita diangkat. Bahkan di Matius bilang, temanmu ketika kalian tidur berdua, satu terangkat, satu tidak. Tapi pas dia bangun dia kaget, sudah tidak ada temannya. Kira-kira seperti itu. Bisa mengerti ya gambarannya? Saya
Saya tidak tahu Jessica sama Melissa sama Yohana mengerti atau tidak, tapi kira-kira seperti itulah. Misalnya Yohana masih hidup nih, sekarang kita bilang dia sudah menghilang. Itulah kira-kira. Kalau kisah lebih jelasnya, kisah di Elia apa ya? Elia, sudah pernah dengar? Nah, kira-kira seperti itulah kisah kita terangkat nanti ke surga. Jadi tiba masih sementara pelayanan tiba-tiba udah terangkat. Nah itu kan bahagia sekali kalau kita diangkat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak terangkat? Nah sekarang kita mau cross check diri kita masing-masing. Apakah kita nanti akan terangkat ketika hari itu tiba? Amin. 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 Harus yakin. Karena apa? Kita punya iman. Kita punya iman. Kunci untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah adalah iman. Jadi kita harus punya iman. Kalau kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan ya, bukan iman setengah-setengah. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah iman yang berserah penuh, iman yang tulus, dan iman yang mengakui hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, iman yang seperti inilah yang Tuhan Yesus rindukan bagi setiap kehidupan kita. Itu yang Tuhan Yesus rindukan. Di Lukas 18 ayat 8, saya bacakan bagi kita aja ya. Semua Lukas 18 ayat 8 bagian B. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi? Adakah ia dapati iman si Evelyn, iman si Dion, iman si Melissa? Ada? Jadi iman itu bukan iman yang sembarangan. Maksud dari iman dalam perjanjian baru adalah pisteo, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan tulus hati. Itu kata pisteo. Jadi bukan iman sembarangan iman, tapi meyakini dengan tulus hati bahwa hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan setiap kehidupan kita. Jadi tindakan iman apa yang harus kita lakukan? Nah, iman itu disertai dengan tindakan. Saya mau bagikan cuma 4 tindakan atau 4 cara yang membuktikan bahwa kita beriman bahwa Kristus pasti datang. Iman yang pertama adalah hidup dalam pengharapan. Saya baca di ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, kata pengharapan yang dimaksudkan di sini adalah kita menantikan dengan yakin, ya, menantikan dengan yakin bahwa Kristus pasti datang. Itu yang dimaksudkan dengan pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan hanya sekedar pengharapan yang Kristus pasti datang. Terus sudah, yang penting dia berharap Kristus pasti datang, terserah dia mau hidup bagaimana, terserah. Tidak seperti itu. Tapi yang dimaksudkan pengharapan di sini adalah dia mendasarkan hidupnya atas kasih karunia Allah. Yang artinya bahwa tidak ada kesombongan dalam hidup. Kalau dia sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, dia akan mempergunakan hidup yang Tuhan kasih itu dengan terus-menerus berharap kepada Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi hidup dalam iman berarti kita harus hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Pengharapanku hanya Hizkia saja. Oh salah, hanya Yesus saja. Mana Hizkia ya? Oh ada. Aku nggak lihat, sorry ya. Jadi maksudnya adalah hidup dalam pengharapan ketika menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, menghadapi apapun itu, dia tetap teguh. Karena apa? Dia berharap kepada Kristus. Ada ilustrasi, tapi saya mau panggil satu orang di sini. Siapa ya kira-kira ya? Yang berani ini. Si Wasiana aja deh. Silakan maju. Mungkin ini ilustrasi sudah pernah kalian dengar. Jadi berharap itu seperti ini yang saya mau contohkan kepada kalian. Ini maju sini, dia malu-malu. Kamu balik belakang. Percaya nggak kamu kalau aku tahan kamu pas
kamu jatuh, menjatuhkan dirimu. Percaya nggak? Coba jatuhkan dirimu. Iya. Ternyata mampu. Jatuhkan dirimu. Nah, sudah. Itu kira-kira orang yang percaya tanpa pengharapan. Jadi yang dimaksudkan adalah orang yang percaya dengan berharap, dia berserah penuh. Mau lewati badai, gelombang apapun itu, dia siap, dia tenang. Karena apa? Dia tahu ada Kristus. Tadi Hosiana nggak berani, dia menjatuhkan diri. Dia nggak, artinya bahwa dia tidak percaya bahwa saya sanggup tahan dia. Kalau saya lebih gemuk, saya masih saya mampu lah. Hosiana takut. Ketakutan itu jangan sampai ada. Hidup dalam pengharapan tidak ada lagi ketakutan karena kita percaya satu-satunya Kristus sanggup. Kadang-kadang kita manusia seperti itu. Kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Kita tidak percaya bahwa ada Tuhan. Tuhan itu Allah Immanuel. Kadang-kadang kita seperti itu. Bahkan mungkin saya dulu pun pernah. Tapi saat ini saya belajar. Semua kita belajar ya. Belajar untuk hidup dalam pengharapan. Saya serahkan totalitas hidup saya. Dan saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini juga mau untuk menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Artinya apa? Semuanya. Bukan lagi kita yang hidup, kata Rasul Paulus, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Artinya hidup kita bukan milik kita lagi, sudah milik Tuhan. Jangan anggap dirimu itu adalah milikmu, tapi anggaplah hidupmu itu adalah miliknya Tuhan. Apapun yang menjadi milikmu adalah miliknya Tuhan. Jadi sadar, dunia ini itu kita cuma sementara. Kita cuma menumpang di dunia ini. Kerajaan kita adalah kerajaan sorga. Jadi harus sadar, harus hidup dalam pengharapan. Berharap penuh pada Tuhan. Serahkan totalitas hidupmu, semuanya. Apapun masalah yang kita alami ketika kita mengikut Tuhan, berharaplah sama Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan hidup dalam pengharapan. Kemudian yang kedua, sikap atau cara apa yang kita mau lakukan untuk kita menanti kedatangan Kristus kedua kali dengan penuh iman. Yang kedua adalah kita hidup di dalam kekudusan. Nah, konteks dari 1 Tesalonika dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika karena pada saat itu lingkungan mereka itu adalah orang-orang kafir. Yang mereka istilahnya mereka goda-goda itu orang-orang yang sudah ikut Tuhan, itu jemaat-jemaat Tuhan karena mereka goda-goda. Kenapa sih setia ikut Tuhan? Ini lebih enak tahu, hidup kafir itu lebih enak daripada ikut Tuhan. Nah, kadang-kadang di sekeliling kita itu banyak yang seperti itu. Tapi Tuhan mau, ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukti kita mengimani Kristus ada dalam hidup kita, kita harus memelihara kekudusan kita. Karena apa? Tuhan sudah kuduskan kehidupan kita, Dia sudah sucikan kita. Baru beberapa bulan lalu kita merayakan kematian Kristus. Dia sudah menyucikan kita, menguduskan kita dengan darahnya yang kudus. Oleh sebab itu Dia mau supaya kita hidup di dalam kekudusannya. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat. Cuma melihat saja tidak boleh, apalagi masuk. Tidak dapat melihat Allah, apalagi masuk. Sedangkan kalau kita dibangkitkan nanti, kita akan bertemu muka dengan Kristus. Siapa bilang? Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saya minta Edwin baca ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apapun keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, garis bawahi kata terakhir, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita mau lihat Kristus saja tidak bisa, apalagi kita masuk kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, ya. Oleh sebab itu penting dalam kita menanti kedatangan Kristus kedua kali, kita harus tetap memelihara kekudusan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebenarnya hidup dalam kekudusan itu Tuhan yang kerjakan, loh. Bukan kita yang kerjakan, Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita mau nggak mengikuti jalannya Tuhan, kita mau nggak ikuti alurnya Tuhan. Biasanya orang muda itu susah untuk hidup dalam kekudusan. Susah ya, masih muda coy.
Orang bilang masih darah-darah panas, nggak mau tahu soal firman Tuhan. Itu anak muda. Karena saya juga anak muda, jadi saya tahu. Tetapi kalau kita berserah sama Tuhan, kita dimampukan untuk hidup dalam keputusan. Itu tidak mudah, tidak segampang membalikkan telapak tangan, tidak segampang ngomong. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk melakukannya. Semua butuh proses, butuh belajar. Nggak hari ini kita khotbah langsung besoknya kita bisa lakukan, tapi perlahan-lahan, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Tuhan tidak suruh kita untuk langsung instan di dalam keputusan, tapi Tuhan mau kita pelan-pelan. Yang penting hati kita mau nggak hidup kudus? Amin. Harus mau, karena kita adalah keluarga kerajaan sorga. Di sorga sana tidak ada dosa. Amin. Begitu kita harus belajar pelan-pelan, ya, tidak langsung instan. Sekali lagi pelan-pelan saja. Yang ketiga yang harus kita lakukan untuk hidup menanti kedatangan Tuhan kedua kali, yaitu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Di pasal yang kelima itu kita bisa lihat dari pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang 11 gitu ya. Jadi di konteks kedatangan Tuhan ini, dia sudah mengingatkan, ya, Rasul Paulus sudah mengingatkan jemaat Tesalonika, bahkan kita semua yang ada di tempat ini, untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan dia bagikan di pasal berikutnya tentang bagaimana untuk kita hidup berjaga-jaga. Nah, kenapa kita berjaga-jaga? Karena di ayat yang kedua, kita tidak tahu hari maupun saat Kristus datang itu kapan. Kita tidak tahu, atau ada di sini yang sudah tahu? Si Yohana mungkin tahu, karena dia diam-diam baik, udah tahu. Kapan? Tapi pernah ada yang memprediksi, ya, waktu saya SD, ya ampun, itu heboh sekali tanggal 12 bulan 12 2012. Itu heboh sekali tentang kiamat. Kiamat udah mau datang. Satu kampung saya itu heboh loh tentang hari itu. Padahal cuma film kiamat. Itu saja, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Untuk itu dikatakan firman Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga yang dimaksudkan di sini, dia pakai kata woloda, bahasa kami itu Gregoreo, yang artinya waspada. Bahasa Yunani maksudnya. Bahasa asalnya itu Gregoreo, yang artinya adalah banyak sih artinya, cuman saya mau ambil satu kata, itu waspada. Kalau kata waspada ini itu adalah hati-hati. Selain hati-hati, dia bersiap sedia. Selain dia bersiap sedia, dia bersiap siaga. Itu arti dari kata waspada ini. Jadi dalam setiap hal, dalam segala hal, dia harus mampu mempersiapkan diri. Kapan Kristus datang, dia siap. Amin. Jadi orang muda jangan kalah, harus bisa bersiap-siap. Kita tidak tahu, mungkin saja besok, mungkin saja rusak Kristus datang. Kita tidak tahu. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri atau berjaga-jaga, itu artinya bahwa kita mempergunakan waktu yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih dengan baik. Seperti tadi saya katakan, dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan milik kita, kita hanya penghuni sementara. Jadi jadikanlah hidup kita, ya, menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita berkarya bagi Kristus. Itu maksudnya. Jadi gunakanlah waktu, kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita berkarya bagi Kristus. Berkarya dalam hal apa? Semua hal. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi pelan-pelan saja. Sekali lagi semuanya serba pelan-pelan saja. Tuhan tidak tuntut kita untuk satu kali langsung berubah, tidak, tapi pelan-pelan. Hidup berjaga-jaga artinya bahwa kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Kalau kita dikasih kesempatan untuk kuliah, pergunakan waktu itu dengan baik. Kalau kita dikasih kesempatan untuk pelayanan, pergunakan waktu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu kita untuk hal yang tidak penting. Jadi dalam setiap saat kita berjaga-jaga, artinya bahwa hidup kita itu selalu fokus sama Tuhan gitu dalam hidup kita. Setiap waktu harus punya komunikasi sama Tuhan walaupun dalam hati. Itu hidup berjaga-jaga, artinya bahwa dia selalu siap sedia kapanpun itu. Arti kata berjaga-jaga kalau di
ya, itu misalnya kayak kita menonton film yang kita sukai, terus mata kita sekalipun sudah ngantuk ya kita paksain, perlu kita taruh korek api di mata supaya jangan sampai mata kita tertutup. Nah, saya ada ilustrasi tentang berjaga-jaga dalam arti ini. Saya pernah nonton film Korea ya, tentunya waktu masih SMP itu, film Korea itu ya, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Itu waktu saya masih SMP. Di kos kan bebas. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi saya tidak tidur cuma karena nonton film Korea. Sebagus itu film itu dan sesuka itu saya dengan film itu. Makanya saya tetap terjaga di mata saya sampai besok pagi saya tahan. Bayangkan, baru hari itu sih saya akui, baru hari itu saya nonton film dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Pas besok paginya langsung hitam ini semua mata. Jadi maksudnya di sini adalah berjaga-jaga dengan ilustrasi yang saya maksudkan tadi adalah bahwa jangan biarkan dirimu untuk tertidur. Maksudnya bukan jangan sampai malam hari ini, jangan kalian gak tidur ya, bukan seperti itu. Terus kalau misalnya ditanya, kenapa kalian gak tidur? Tadi kata Kak Angel, gak boleh tidur, kita harus berjaga-jaga. Bukan seperti itu, tapi yang dimaksudkan berjaga-jaga di sini adalah hidup kita sepenuhnya kita mampu mempertanggungjawabkan diri di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita mampu untuk pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pelan-pelan saja, semua butuh proses, ya, semua butuh proses, tidak langsung instan. Tapi kalau kita yakin Tuhan pasti datang, kita harus mampu mempersiapkan diri kita. Ya, sekali lagi kita tidak tahu kapan Tuhan datang, jadi perlu untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai, aduh udah sia-sia usaha kita ikut Tuhan, tiba-tiba bertinggal, itu bahaya. Jadi harus bisa mempersiapkan diri, mempergunakan waktu yang ada dengan baik, menjaga seluruh kehidupan kita dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Tuhan, supaya kita tetap setia untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini saya mau bagikan sebenarnya dua lagi, yaitu berjaga-jaga dalam doa dan berjaga-jaga dengan tetap mengucap syukur. Pada dua, tapi tidak usah terlalu panjang saya bagikan, nanti sampai besok pagi kita di sini. Dan yang terakhir, tindakan iman kita bercara kita menanti kedatangan Tuhan. Yang terakhir adalah kita harus hidup menjadi saksinya Tuhan. Kita harus hidup menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Tadi masa iya sih kita biarkan keluarga kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang kita kasihi tertinggal sedangkan kita terangkat? Ada yang mau seperti itu? Tidak ada, pasti semua mau, semua rindu, semuanya terangkat. Saya juga memiliki kerinduan keluarga saya. Aduh Tuhan, saya setiap berdoa ya, saya tidak mau keluarga saya ada yang tertinggal. Itu doa saya, doa pribadi. Jadi teman-teman yang terkasih, jangan sampai kita biarkan cuma kita pribadi yang selamat dan orang tua kita tertinggal. Masa kita tega? Ya kita di surga sana bukan berarti kita melupakan orang tua kita. Kita tetap ingat, tetap tahu siapa dia, tetapi tidak punya perasaan lagi. Artinya kita tidak punya rasa, oh saya ingin nikah dengan Herodion misalnya. Tidak ada lagi rasa seperti itu. Jadi yang ada adalah kita tahu, iya si Preti itu, si Opung itu dulu teman saya, bukan seperti itu lagi. Kita kenal dia siapa, tapi untuk rasa atau perasaan itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi rasa untuk sayang, suka sama dia, itu tidak ada lagi. Jadi kita tetap kenal. Masa iya sih kita biarkan orang tua kita di sana minta air? Pernah dengar kisah Lazarus dengan Abraham? Dengan siapa? Orang kaya itu. Pernah dengar kisahnya kan? Masa iya sih di sana mama papa kita minta air? Oh, Yohana, oh Clive, tolong kasih saya air. Sedangkan kita di sini di pangkuannya Abraham. Jadi itu apa? Gunanya kita sudah diselamatkan adalah supaya kita untuk menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Kita beritakan firman. Kita beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kalau keluarga kita percaya, kita yakini bahwa mereka pasti juga akan diselamatkan. Amen. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah dikasih kuasa ketika kita percaya kepada Kristus. Setelah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa ketika Roh Kudus tercurah atas kita menerima kuasa itu dan kita akan menjadi saksinya Tuhan. Yang pertama-tama di mana?
Yerusalem. Yerusalem itu pada masa kini itu berbicara apa? Keluarga kita. Baru Yudea. Yudea itu berbicara apa? Lingkungan sekitar kita. Ini orang-orang yang ada di samping-samping kita. Nah, itu harus kita jangkau. Kemudian berbicara lingkungan itu apa? Kampung kita masing-masing, daerah kita masing-masing, bangsa kita masing-masing. Baru habis itu Samaria, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu berbicara tentang kisah 1 ayat 8. Tuhan sudah kasih kita kuasa, amin. Jika kita percaya, Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk bersaksi bagi orang lain. Tinggal bagaimana kita mempergunakan kuasa itu. Kuasa itu yang akan menuntun kita untuk bertindak dan bersaksi bagi nama Tuhan. Jadi teman-temanku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita kembali lagi diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah dekat ini kita tidak tahu kapan. Mungkin saja pas kalau udah nikah atau kapan kita nggak tahu. Tapi kita harus perlu untuk mempersiapkan diri. Yang pertama tadi apa? Mempersiapkan diri yang pertama? Dalam pengharapan. Kemudian yang kedua, dalam kesuksesan. Ketiga, hidup berjaga-jaga. Dan yang keempat, harus menjadi saksinya Tuhan. Wahyu 22 ayat 12 sebagai ayat penutup kita, dan 2 Timotius 4 ayat 8. Ayat 2 Timotius 4 ayat 8 dibaca oleh kaum wanita. Wahyu 22 ayat 12 dibaca oleh kaum pria. Yang pertama 2 Timotius 2 dulu ayat 2 Timotius 4 ayat 8. Sudah dapat yang wanita? Silakan baca. 1 2 3. Setelah bersedia begitu melakukan kebenaran yang diperlukan kepada Allah, kami memberi kepada harinya, tetapi kebenaran kepada Tuhan dan juga kepada semua orang yang menerima kedatangannya. Kita percaya bahwa kita pasti akan menerima mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita masing-masing. Kemudian yang Wahyu 22 ayat 12, kaum laki-laki 1 2 3. Sesungguhnya aku datang segera Dan aku membawa Tuhanku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Tuhan datang segera. Dia akan membalas setiap perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan selama hidup. Jadi selama hidup pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin.